Yo, kembali channel gua. Oke, ya kali ini kita akan bahas mengenai Doctor Strange Multiverse of Madness trailernya. Baru saja keluar hadiahnya Pak Marvel baru kemarin beberapa hari lalu ya kayaknya ya. Itu itu malam ya. Gue jadi lagi main HP loh. Kok tiba-tiba lo ada notif Marvel mereka upload Doctor Strange Multiverse of Madness trailernya. Dan sebenarnya trailer itu tuh udah ditanyakan perdana pada saat kita nonton No Way Home Spider-Man kemarin ya. Makanya ini kan masuknya ke post credit scene 2 ya. Dan juga ketika gua melihat itu di bioskop itu semua orang teriak Pak ketika mereka melihat bahwa Multiverse of Madness yang mereka garap di sini ini benar-benar mereka akan bernuansa horor. Nah, gini ya, mohon maaf nih. Ini kita akan bahas di video ini dan kita akan membreakdown semuanya dan apa kata-kata yang akan muncul dan juga apa kesan gua pertama ketika melihat trailer ini, juga apa saja yang akan muncul di film kedepannya. Oke, sebelum kita lanjut video ini jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, thank you. Oke, kita akan bahas mengenai Doctor Strange Multiverse of Madness. Oh ya, sebelum kita lanjut video ini, kalian yang belum nonton Spider-Man No Way Home, please jangan nonton video dulu karena ini akan berbagai macam spoil. Dan No Way Home ini ada hubungannya dengan sequel dari Multiverse of Madness dan juga series WandaVision, Loki dan juga berbagai macam film-film MCU yang lainnya. Jadi kalau kalian yang belum nonton No Way Home, kalian nonton dulu No Way Home karena di situ juga dijelaskan berbagai macam multiverse yang akan pecah dan itu akan berpengaruh juga ke cerita utamanya Multiverse of Madness nanti. Oke, langsung kita masuk ke Marvel Universe Indonesia. Oke, ya. Kita akan bahas Doctor Strange Multiverse of Madness. Jujur ya, ketika gue melihat tadi itu gue nonton ulang di versi HD ya, bukan versi orang rekam langsung ngebajak tuh, bangsat emang. Tapi ketika gue melihat tadi itu, ketika Marvel udah ngerilis official ya seminggu setelah No Way Home kemarin rilis, oh my god, gila. Itu gue melihat ada shotnya itu Sam Raimi ya, dan ini kan directornya sini ada Sam Raimi, dan gue melihat semua shot-shotnya, bahkan beberapa shot dari atas ke bawah ya kan, front to end, sama berbagai macam shot yang bisa dibilang itu ada ciri khasnya Sam Raimi banget. Ini mirip banget dengan shot-shot yang pernah gue lihat di Spider-Man versi Sam Raimi dulu. Ini ada beberapa banget yang persis, Pak. Maaf ini. Gua tuh kayak merasa tuh kayak terpanggil lagi dengan shot yang dibawakan oleh Sam Raimi dengan caranya dia ketika dia menyutradarai film Spider-Man trilogi dulu. Makanya gue bisa melihat ketika Multiverse of Madness ini udah keluar, itu gue melihat berbagai macam shotnya Sam Raimi ada banyak Pak di situ, Pak. Dan jujur lebih sinematik Pak daripada versinya si No Way Home kemarin. Sumpah mohon maaf ya buat kalian suka dengan No Way Home. Tapi gue suka No Way Home ya karena memang itu adalah nostalgia. Tapi mohon maaf, sinematografi yang mereka ini sangat monoton dan tidak ada yang namanya ciri khasnya masing-masing. Tapi kalau Sam Raimi, ini sinematografinya sangat main sekali. Oh my god, anjir. Gue masa kayak callback banget ketika gue udah pertama kali lihat karyanya dia tuh di Tobey Maguire dulu. Makanya kalau kalian perhatikan baik-baik di trailernya dan kalian coba bandingkan dengan Spider-Man yang tahun lalu, itu benar-benar ada berbagai macam banyak kemiripan ya, karena memang saudaranya si Sam Raimi sama. Makanya gue sampai harapkan di sini kenapa Sam Raimi itu nggak garap si No Way Home aja sih gitu loh. Karena kalau No Way Home digarap oleh Sam Raimi itu jadi lebih bagus, Pak. Karena apa? Formulanya Spider-Man itu ada dia semua. Semua itu Sam Raimi semua yang buat ceritanya, buat skripnya. Mending Sam Raimi aja semuanya. Gue sampai ke John Watts jujur aja. Karena apa? Jujur aja No Way Home itu punya banyak potensi, tapi sekali lagi banyak lawak ini loh. Makanya itu film MCU dark apaan jadi. Makanya gue melihat ini seharusnya Sam Raimi bisa membuat film Marvel yang dark tuh bisa lihat. Spider-Man Tobey Maguire apa nggak dark tuh, apalagi terutama Spider-Man 3. Makanya itu sayang banget sih itu nggak disalahkan ke Sam Raimi aja. Aduh, bodoh lah. Tapi ya itu terjadi ya. Tapi kita langsung bahas ke Doctor Strange Multiverse of Madness. Nah, kalau kalian masih ingat dengan film pertama Doctor Strange tahun 2016, si Baron Mordo. Nah, si Baron Mordo ini akan menjadi villain utamanya di sini. Karena kalau kalian masih ingat dengan film pertamanya, si Mordo kan jadi jahat kan ya. Dan si Mordo ini itu adalah murid dari Ancient One dan juga itu juga teman seperguruan dengan si Doctor Strange ini ya kan, si Peter Strange ini. Dan juga itu tiba-tiba di akhir-akhir dia berkhianat karena apa? Dia punya rencana sendiri dan
ingin mengambil time stone dari si Ancient One dan berusaha untuk membunuhnya, karena menurut dia penyihir itu jangan sampai ada banyak penyihir di dunia Marvel, dan dia ingin hanya satu penyihir yang harus diakui oleh dunia, yaitu adalah dia sendiri sebagai Baron Mordo. Dan dia juga bekerjasama dengan Dormammu untuk menghancurkan semua multiverse yang lainnya. Makanya di sini si Baron Mordo ini gua ingin dia jadi, gua udah lihat first looknya si Baron Mordo ketika dia muncul di trailer ini. Di trailer ini Baron Mordo udah banyak banget berubah, Pak. Rambutnya udah berubah, udah jenggotan, sama kostumnya udah bener-bener villain banget. Dan gua ngeliat kostumnya akurat komik banget sih, dengan warna hijaunya sama armor di pundaknya. Dan untuk Baron Mordo sih gua pengen tahu kekejaman dia seperti apa, karena dari awal dia udah ketahuan udah berusaha untuk membunuh si Ancient One ini ya, karena dia udah bersekutu dengan si Dormammu ini. Dan di sini kayaknya untuk kisahnya si Baron Mordo sebagai villain ini kayaknya akan diperketat ya, karena villain Baron Mordo 1 ini gue pengen tahu apakah MCU bisa menggait semua kekejaman si Baron Mordo ke Doctor Strange Multiverse of Madness, bisa nggak nih? Ya, seperti itu. Dan lagi film MCU ini adalah digarap film MCU yang juga dark, oke, tema dark sama kayak Spider-Man No Way Home kemarin. Tapi di sini please ya, ini katanya kan mereka lagi di shoot kan, karena berbagai macam konsep-konsep No Way Home udah mulai selesai, dan itu akan disambungkan ke No Way Home, Loki, ya kan? Dan juga ini gua mau untuk Multiverse of Madness ini bener-bener horror, Pak. Mohon maaf nih. Ini namanya film MCU ya, kalau bener-bener horror, lu jangan sampai lu masukkan dengan hal-hal jokes yang lainnya dong. Namanya jadi nggak horror dong. Kalau namanya horror, lu pasti akan membangun yang namanya build up tense. Build up tense di mana ketika lu akan membuat para penonton yang menonton film ini akan merasakan tegangnya. Nah, sayangnya No Way Home kemarin itu, astaga, berbagai macam jokes ada. Makanya ketika On May mati itu, ketika langsung ke scene dimana mereka ketemu si Peter Parker versi Andrew Garfield juga Tobey Maguire, itu gua nggak ngerasa banget si On May mati itu kejamnya dapat nggak ada, karena sekali lagi build up-nya udah salah. Sayang banget, makanya tulisannya agak sedikit kacau, tapi itu udah ditutupi karena si nostalgia tadi. Tapi kalau di sini, gua mau ini benar-benar MCU harus punya konsep darknya sangat-sangat bagus banget. Dan kalau mereka mau buat film dark, jangan sampai lu setengah-setengah gitu loh. Makanya ini kayaknya MCU tuh kayak apa ya, mereka mau PG-13, tapi mereka tuh juga takutnya kalau mereka mau buat apa ya, terlalu dark kayak DC atau kayak Marvel Netflix, itu mereka takutnya kayak akan mempengaruhi kuota penonton, sehingga penontonnya mungkin akan berkurang karena mereka bawa anak-anak. Dan juga kalau mereka membuat film seperti itu terlalu dark, maka penontonnya akan dikit. Sama seperti contoh kasusnya Daredevil Netflix. Mohon maaf nih, banyak penontonnya tolol kalau mereka mau lihat Daredevil tuh, astaga, mereka mementingkan yang namanya fun, bodoh amat. Makanya sampai sekarang gue sangat memuji banget dengan kreatornya, bahkan sutradaranya untuk Marvel Netflix, Iron Fist, Luke Cage bagi belum tahu ya, terus Jessica Jones, Daredevil sekalipun itu mereka dibikin cerita sangat dark dan juga relate dengan kasusnya, bener-bener kasusnya berikan di mana mereka akan melawan melawan alien kayak sekelas Thanos segala macam. Enggak, bener-bener mereka villainnya penjahat biasa. Maka ini bener-bener bisa dibilang tuh cerita yang paling gua tunggu-tunggu, bahkan karena dengan cerita seperti ini kita bisa mengambil maknanya. Gak ada. Makanya ini gua mau kalau mereka kan ini kan benar-benar fiksi kan, karena ini namanya Doctor Strange ya, mereka mainnya sihir, dan ini benar-benar film Marvel akan dibuat benar-benar dark, benar-benar dark. Dan gua melihat trailernya aja itu udah dark banget, Pak. Dari berbagai macam background musiknya ya kan, terus angle-angle-nya, bahkan color gradingnya itu udah mulai agak sedikit dark dan juga tidak colorful seperti yang kita lihat di Doctor Strange yang kemarin, dan juga film trailer MCU yang udah gua tonton kemarin-kemarin, Pak. Mohon maaf nih. Karena ini kebanyakan mohon maaf nih, ini kesalahan MCU itu mereka tuh kayak membuat template yang sendiri, tapi itu juga bisa merusak ciri khas cerita, Pak. Mohon maaf, karena sedikit mereka berbuild up-nya seperti film horor. Dan gua pengen untuk filmnya ini benar-benar horor, jangan cuma promo doang ya. Kesel gua ngeliatnya. Makanya inilah, tolonglah MCU, kalau lo bisa terus Multiverse of Madness, kalau ini bisa membuat hati gua tercengang ketika gua melihat nanti di May tahun 2020 nanti, gua mau film Blade juga akan dibuat seperti ini, Pak. Mohon maaf nih, Blade. Karena gini, Marvel Sony aja bisa membuat film yang sedark kayak Morbius, bisa loh. Itu sudah ada darah-darah, sudah ada berbagai macam gore yang diperlihatkan, itu mereka bisa. Kenapa Marvel MCU nggak bisa? Ini yang gue sampai bingung, apakah karena Disney gitu loh. Karena kan ya, yang namanya Disney kan mereka selalu happy friendly banget lah. Kalau mereka udah Disney dan MCU dengan happy friendly, lu gimana mau bisa bikin film Blade, jir, sumpah. Makanya gue sampai sekarang tuh sangat was-was banget, apalagi mereka akan bicara soal film Blade, dimana Blade itu udah main darah-darah semua, Pak. Kalau kalian bandingkan dengan film Blade versi Wesley Snipes ya, trilogi yang kemarin,
itu udah kurang gore apa tuh, ada kepala putul, ada darah di mana-mana, apalagi vampir, Morbius. Makanya ini MCU benar-benar diuji banget soal rating. Karena apa? Kalau kita mendapatkan rating PG-13 mulu atau SU semua umur, ya kapan kita bisa growing up? Kapan perusahaan Marvel bisa berkembang kalau itu rating cuma PG-13, SU? Kita dewasa juga butuh konten, Pak. Makanya itu gue sampai sekarang tuh lebih salut ke Marvel Solid daripada MCU. Aduh, ya udahlah ya. Tapi di sini gua mengharapkan Doctor Strange ini bisa benar-benar menggarap film benar-benar dark gitu. Karena sayang banget tuh potensi banyak. Oke lah, lanjut ya. Dan selanjutnya kita bisa melihat Doctor Strange itu udah benar-benar apa ya, was-was karena dia apa yang udah pernah dialami di No Way Home kemarin, dan dia juga bisa melihat berbagai macam dimensinya itu sudah mulai hancur parah dikarenakan kedatangan si iblis baru. Nah, buat kalian belum tahu bang siapa bang? Nah, ini adalah si Mephisto. Nah, ini Mephisto benar-benar muncul dan juga gua nggak tahu juga apakah ini Mephisto benar atau enggak, tapi jelas di akhir trailer kita bisa melihat bahwa Doctor Strange bertemu dengan duplikatnya, oke? Doppelgangernya kalau kita fans DC ngomong ya, doppelganger atau juga variannya ya kalau kita fans Marvel ngomong ya. Nah, si varian ini benar-benar the evil Doctor Strange, sama kayak pernah yang kita lihat di What If episode berapa tuh yang pernah muncul tuh. What If episode 6 kalau nggak salah, dia tuh Doctor Strange, evil Doctor Strange muncul ya. Dan ini sini kayaknya ini mungkin akan sama dengan What If yang udah pernah kita lihat kemarin, ataupun ini benar-benar varian berbeda, dan ataupun bisa jadi ini bisa jadi adalah si Mephisto. Karena gini, kan MCU kan pernah buat bikin project untuk menggunakan Ghost Rider kan. Ghost Rider akan dibuat MCU lagi, dan juga berbagai macam film-film dark MCU yang lainnya. Dan bisa jadi dengan kehadiran Mephisto di sini, ini akan melahirkan film MCU Ghost Rider lagi. Jadi benar-benar Ghost Rider ini akan diribut ulang oleh MCU, dan untuk kemunculan Mephisto ini akan menjadi kunci untuk pembukaan film Ghost Rider nanti. Karena seperti yang kalian tahu bahwa Mephisto ini adalah iblis paling terkuat di Marvel Universe, dan juga itu adalah orang yang sudah memberikan kutukan Ghost Rider ke si Johnny Blaze. Makanya bisa dibilang Mephisto, kalau ada Mephisto pasti ada Ghost Rider. Jadi gitu loh. Jadi benar-benar Mephisto ini kalau yang gua melihat kayaknya ini untuk evil Doctor Strange yang mereka lihat di akhir trailer, ini kayaknya si Mephisto ya. Dan juga gua sempat lihat leak-nya ya. Kalau kalian masih ingat dengan leak-leaknya yang dibagikan di internet, itu gua lihat leak-leak itu ada berbagai macam leak yang bisa dibilang oh my god, apakah bener nggak nih? Kan di sini gua bisa melihat ada si Charles Xavier, oke? Profesor X ada di sini dari Universe X-Men, dan juga ada si Mr. Reese, oke, dari Fantastic Four. Dan ini gua melihat apakah bener nggak nih? Karena gua melihat untuk konsep artnya mereka bagikan di sini, ini gua melihat yang paling jelas itu adalah si Profesor X. Dan katanya lagi Profesor X ini akan versinya si versi tua. Dan versi tua ini sama dengan versinya si X-Men yang tahun 2000-an kemarin, yang bisa dibilang Profesor Charles Xavier-nya ini versi tua. Nah, dan aktornya masih sama, bukan si James McAvoy ya. Karena gini, kalau mereka pakai James McAvoy sebenarnya lebih bagus sih, karena ya kita butuh sosok siapa ya, Charles Xavier lebih muda gitu loh. Jadi kalau itu sebenarnya si versinya James McAvoy sebenarnya lebih bagus, karena gue melihat untuk Charles Xavier versi James McAvoy cerdasnya lebih dapat, Pak. Cerdasnya lebih dapat, dan juga untuk keegoisannya sebagai profesor tuh dapat banget di versinya James McAvoy, karena memang aktingnya dia sebenarnya bagus, Pak. Jadi gua melihat untuk Charles Xavier ini mereka akan memakai versi yang lama, bukan versi muda, versi James McAvoy ya, bukan ya. Tapi di sini Charles Xavier ini kayaknya akan mereka menggunakan versi yang lama. Dan juga Charlie Richards-nya ini gua belum tahu ya sampai akan memerankan si Mr. Fantastic ini, karena sampai sekarang kita belum tahu cast-nya siapa. Tapi yang jelas untuk Fantastic Four mereka akan muncul di sini sebagai cameo. Dan juga katanya Multiverse of Madness ini akan berbagai macam cameo, dan ini penjualannya ini sama banget kayak No Way Home, dimana mereka akan menjual berbagai macam cameo menarik nih. Gitu, makanya gue bisa melihat kenapa Charles Xavier ada di sini. Nah, gitu. Jadi gue sejujurnya sempat kaget sih. Ini bener Charles Xavier, karena dari perawakannya, botaknya, sama dia pakai jasnya itu, ini bener-bener Charles Xavier banget sih. Aduh, ya udahlah. Tapi ini sangat excited banget sih, karena kita akan belakang karakter-karakter yang akan muncul di sini ya. Dan juga katanya lagi, ini akan melahirkan Ghost Rider lagi, dan juga Ghost Rider katanya akan muncul di pertengahan konflik Multiverse of Madness. Karena namanya Multiverse of Madness kan mereka akan
menggabungkan berbagai macam orang-orang di multiverse yang lain. Jadi ini intinya ini kayak No Way Home kedua, di mana mereka akan mengutamakan namanya fan service lagi nih. Tapi dengan versi yang berbeda juga, bukan Spider-Man lagi ya. Jadi ini benar-benar multiverse of madness, bisa dibilang karakter-karakter yang pernah muncul di Marvel yang lalu ini bisa muncul di sini. Dan ini ketahuan dari intro Marvelnya, Pak. Kalian masih ingat dengan intro Marvel? Bisa dibilang ada berbagai macam intro Marvel yang sengaja di-combine dengan Marvel Studios yang sekarang. Jadi gua melihat frame per frame ketika gua lihat berbagai macam frame-frame mereka tunjukkan di situ di intro Marvelnya Marvel Studios. Tapi berbagai macam angle-angle itu ada berbagai macam blip-blip, bisa dibilang itu Marvel Studios yang versi lama. Dan versi lama ini gua udah dapat dari kalian yang udah meng-share ke gua bahwa ini Marvel Studios versi X-Men sama versinya Fantastic Four. Juga ada versinya si Avengers Age of Ultron. Ya bisa dibilang ini akan menjadi multiverse yang paling bisa menggabungkan dari satu universe tersebut. Jadi benar-benar kayaknya Marvel ini udah memberikan kode ke kita bahwa karakter dari X-Men, karakter dari Fantastic Four, bahkan dari berbagai macam Marvel yang lainnya, ada Ghost Rider juga, itu kayaknya mereka akan menggunakan kesempatan itu untuk membuka multiverse ini. Jadi seperti itu. Makanya kayaknya ini ceritanya akan jadi lebih dark sih, karena dengan adanya kehadiran si iblis Mephisto ini. Dan gua mau Mephisto harus dibuat benar-benar kelampak, dan gua mau itu lebih horror daripada Mephisto versi Ghost Rider tersebut. Karena kalau gua bandingkan dengan Mephisto versi Ghost Rider yang pertama ya, yang pertama itu udah sukses banget membuat gua merinding, Pak. Karena Mephisto versi Ghost Rider yang pertama di tahun 2007 kemarin itu benar-benar bisa dibilang iblis yang benar-benar ngeri sih dari suaranya dia. Terus bagaimana dia juga actingnya gimana, itu aktornya gua acungi jempol, Pak. Dan gua mau di sini Mephisto bisa mengalahkan versi Ghost Rider tersebut. Karena gini, namanya MCU, lagi-lagi ini versi MCU ya. Ini namanya lawak tuh, mereka nggak bisa melepaskan namanya lawak. Astaga, apaan sih? Lu harus benar-benar film MCU benar-benar dark. Contoh deh, kayak The Falcon and the Soldier deh. Itu benar-benar dark, lu bisa berhasil tuh. Ini benar-benar dark, makanya gua pengen mereka seperti itu. Mereka benar-benar serius dan jokesnya lebih, jangan lu sampai mendominasi ini loh. Ini makanya penyakit MCU gue yang gua benci sampai sekarang tuh, itu merusak cerita, Pak. Mohon maaf. Dan juga kalau ini benar-benar ya harus dark. Mohon maaf nih, gue yang udah pernah terjun ke dunia sinematografi, bahkan gua udah pernah jadi sutradara film pendek ya, gua harus ngomong gini. Nah, ini namanya lu mencari teknik marketing baru, di mana lu akan memperkenalkan genre baru ke penonton lu, sehingga penonton lu akan merasa, wah, MCU udah mulai berkembang nih, ada film dark gitu loh. Gak cuma mengenakan PG-13 juga, gak cuma mengenakan semua umur ya, semua orang juga bisa, Pak. Cuma butuh duit, udah kelar. Jadi gua mau seperti itu, badan ciptanya. Mohon maaf untuk teasernya kemarin, ya teaser kemarin yang gua lihat itu bagus. Itu benar-benar mengundang dengan segi tone darknya. Dan juga kalau kalian masih yang udah lihat WandaVision kemarin ya, kita udah tahu kan bahwa si Wanda ini kan sudah mengacaukan semua timeline, dan dia mendengar bahwa multiverse sudah pecah, dan dia meminta tolong kepada si Doctor Strange ini untuk membantu dia dalam pemecahan masalah tersebut, karena dia udah pernah ketemu dengan Quicksilver versi X-Men-nya Day of Future Past kan, sama kan, dia itu kan udah membuka semua multiverse. Dan multiverse ini sudah mulai pecah ketika si Peter Parker udah ngomong bahwa dia tuh mantranya udah hancur karena Doctor Strange, ya udah kebelah semua. Dari series Loki udah pecah, dari series WandaVision udah pecah juga. Makanya bisa dibilang kalau kalian mau ingin melihat si Multiverse of Madness ini, mending kalian tonton dulu WandaVision. Kalau kalian masih belum nonton ya, WandaVision, Loki, sama No Way Home, karena tiga ini akan menjadi patokan untuk membuat Multiverse of Madness menjadi cerita yang benar-benar komplit kalau kalian ingin menikmati cerita keseluruhannya. Jadi seperti itu ya. Makanya ini gua mau cerita harus bagus sih, mohon maaf nih. Aduh, ya gue sangat menunggu banget sih dengan tonnya. Juga untuk CGI-nya trailernya bagus banget. Untuk CGI-nya udah mulai main ya. Dan juga untuk konsep ceritanya gue belum tahu seperti apa, karena kalau untuk konsep ceritanya kita masih belum tahu. Dan kayaknya di situ akan memulihkan semua multiverse yang pecah-pecah ini akibat dari si Loki, akibat dari si WandaVision ini, sehingga multiverse ini akan dipecahkan kembali seperti yang kita udah pernah lihat di Spider-Man No Way Home yang kemarin ya. Jadi benar-benar Doctor Strange akan menjadi kunci untuk memulihkan semua multiverse yang rusak dan juga menyatu ya. Jadi benar-benar ini eventnya kayak hampir seperti Secret Wars ya, jadi seperti itu. Makanya ini, oh my god. Gue sangat menunggu banget sih seperti apa hasilnya nanti. Tapi ini masih teaser ya, jadi mungkin kita akan mendapatkan trailer fullnya, atau kita akan mendapatkan trailer keduanya mungkin ya. Jadi ya kita tunggu aja dari pihak Marvel seperti apa untuk marketingnya Doctor Strange Multiverse of Madness. Tapi jelas ini benar-benar mengundang banget, dan gue pengen lihat si Cal Mordo seperti apa, karena si Baron Mordo itu benar-benar villain sangat-sangat kejam banget. Bahkan dia pernah hampir ngebunuh si Doctor Strange dengan pedangnya, Pak. Makanya gue pengen tahu si Mordo ini untuk
kejamnya itu apakah bisa nyampe ke sini, karena di film pertama itu pengkhianatannya itu bener-bener dapet sih. Mohon maaf, dari si Bosker di sini ketika dia hampir ngebunuh temennya tuh, oh my god, itu dia kan ini kan aktor yang pernah main di film 2012 yang jadi Profesor Hemsley, dan ya dia sebagai tokoh antagonis di sini. Gua pengen tahu apakah dia bisa memerankan si Baron Mordo yang sekejam itu. Nah, karena lagi-lagi ini filmnya dark, dan kalau film dark ini pasti akan berbagai macam darah-darah, ya kan, darah-darah jump scare, ya kan, dengan bumbu-bumbu horror bisa dibilang tuh udah ikonik. Gua mau seperti itu Pak, mohon maaf nih, karena gua udah pusing banget dengan PG-13 ya MCU. Lu kalau milih PG-13 lu orang aja lah, kesel gua ngeliatnya. Seperti itu ya. Itu cuma review kalian mengenai Doctor Strange Multiverse of Madness ya, karena ya itu aja yang gua tahu, karena ya lagi-lagi ini masih teaser, dan untuk informasinya lengkapnya sendiri gue masih belum mendapatkan apa-apa ya, karena memang ini masih teaser, dan juga ceritanya ini masih mereka reshoot, karena mereka akan ada kemungkinan kalau mereka reshoot pastinya untuk konsep ceritanya, bahkan untuk plot twistnya dan juga skripnya ini pasti akan dirubah. Namanya reshoot kan pasti akan dirubah lagi. Nah seperti itu ya, kita tunggu aja hasilnya gimana, dan ini akan tayang di Mei tahun 2022. Oke, just seperti itu aja mengenai video kali ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk gua buat video mendidik teman kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari gue. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woo!